Ya, lalu bagaimana pemirsa rencana dari Rivaldi, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung? Kita langsung terhubung bersama dengan Bapak Asep Kusnadi, ayahanda dari Rivaldi. Selamat siang, Pak Asep. Selamat siang Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayahnya Rivaldi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Asep, ini Rivaldi akan mengajukan peninjauan kembali ataupun PK. Kalau untuk mengajukan PK kan tentu harus ada novum ataupun barang bukti baru. Apa yang sudah disiapkan oleh keluarga dan juga tim kuasa hukum? Ya, sebagai katanya kata para pengacara Rivaldi Aditya Wardana mengajukan Andika itu bukan Rivaldi, Rivaldi bukan Andika. Itu aja Bu. Oke, jadi hanya itu yang disiapkan ya Pak. Tapi kalau untuk alasan Rivaldi ini juga ikut mengajukan peninjauan kembali, ini sebetulnya alasannya apa? Ya, supaya nama baiknya. Supaya Rivaldi cepat bebas dan memperbaiki nama baiknya. Posisinya Andika bukan Rivaldi bukan Andika. Oke. Pak Asep, waktu itu pada saat penangkapan, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Rivaldi Pak? Hingga kalau Anda mengatakan ini untuk memulihkan nama baik, artinya Rivaldi tidak melakukan hal tersebut. Nah, kala itu apa yang dilakukan? Waktu kasus Vina, Rivaldi Aditya Wardana tidak ada kasus Vina Bu dalam penangkapan. Setelah penangkapan itu nggak ada. Tuh. Kasus apa Pak? Kasus saja Bu, penganiayaan. Waktu di Gerage Cirebon. Oke, terhadap siapa Pak penganiayaan ini? Orang lain artinya? Penganiayaan, benar-benar katanya sama pacarnya, ada yang ribut-ribut sama pacarnya di Gerage Cirebon. Seperti itu Bu. Baik, untuk mengajukan peninjauan kembali ataupun PK, kapan rencananya akan digelar begitu untuk sidang perdananya? Kemarin ada pertemuan dengan pihak Bandung Bu, pada Bandung kami kumpul. Ya rencananya secepat mungkin, pengennya saya secepat mungkin gitu. Nah tapi tergantung dua belah pihak pengacaranya ini yang akan bertemu. Oke, Pak Asep, kami ingin tahu untuk keluarga sendiri mengetahui hubungannya antara kasus penganiayaan yang Rivaldi sempat lakukan untuk penangkapan di tahun 2016 lalu dan juga kasus Vina ini apa sehingga menjadi terdakwa di kasus Vina? Ya saya sendiri kurang paham kok masalah itu. Dan saya tahu Rivaldi posisinya kan udah ada di Polsek waktu itu. Dan saya pun tahu yang saya aneh tuh waktu itu ada orang lewat ngasih tahu gambar dari internet tuh. Dan saya lapor ke Ibu Wit bahwa Ibu Wit ini pengacara ada berita di Rivaldi dianiaya seperti ini, katanya ada di Polres, ada di Polsek. Ini saya bingung ini deh. Laporan ke Ibu Wit gitu. Dan dengan kejadian ini ya saya semakin bingung, saya nggak ngerti maksudnya apa ini. Orang tersebut langsung didata ke Polres Cirebon Kota dan menanyakan hal itu betul katanya anaknya ada di sini. Tapi waktu itu pun kami tidak bisa menemui Bu itu waktu perkara itu dan kata Ibu nggak ada surat penangkapan Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi ini dalam kasus Vina. Seperti itu yang saya ketahui. Tapi kenal tidak dengan Vina dan Eki? Tidak kenal Bu, tidak kenal sama sekali Rivaldi Aditya Wardana itu. Iya, yang di BAP juga yang saya baca, saya lihat tuh ya Bu di sini itu menyatakan Andika Bu. Andika ini siapa gitu loh Bu? Kenapa dijadikan anak saya tumbal untuk Andika gitu? Kejam sekali. Baik, Pak Asep. Aku emosi. Kejam. Oke, Pak Asep. Iya Bu.
Oke, Pak Asep, ketika keluarga Ya Bu, mengetahui hal tersebut, langsung mendatangi pihak kepolisian, apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian? waktu itu sore hari Bu sama pengacaranya Rivaldi Bu dan si ke Polres Cirebon Kota. Kami tidak bisa menemui itu aja Bu. Nggak tahu apa yang dikatakan apa mereka itu nggak ngerti saya itu. Dan saya ada di luar, Bu ke dalam ketemu reserse kriminal waktu itu kata itu. Seperti itu aja Bu yang saya tahu. Ya. Baik, selama beberapa tahun setelah Rivaldi ini ditahan begitu, apakah juga Rivaldi pernah cerita ke pihak keluarga sebenarnya ini kejadiannya seperti apa? Apa yang disampaikan Rivaldi, Pak Asep? Waktu itu Rivaldi mengatakan, Pak, saya tidak bersalah, Pak. Saya disiksa. Suruh mengakui dengan nama ini, Pak. Waktu ada di pelabuhan, setelah ada apa namanya tahanan pelabuhan, saya kaget. Kamu ngakuin enggak ini? Ya, enggak, Pak. Ini bukan nama, ini namanya Andika, Pak. Saya baca, iya Bu, ada nama Andika. Saya juga bingung, Andika itu siapa? Kenapa Rivaldi dijadikan Andika? Tolong Pak Kapolri, saya tahu tuh Andika itu siapa, Andika. Dia ada, masa ada Oke, seperti itu zaman sekarang. oke. Pak Asep, artinya Rivaldi ini ditangkap atas nama Andika, begitu? Betul Bu, nama Andika di BAP. Bagaimana dengan tanggapan Ibu atau Ibu dari Rivaldi melihat ada ketidakcocokan antara nama Ya, dan juga identitas dari Rivaldi? ya dia marah-marah Bu. Ya kan dia udah nggak sama saya, dia marah-marah Bu. Dia emosi. Ya kan saya yang bikin nama Bu. Waktu ada di rumah sakit Bu. Saya emosi Bu. Hmm, baik. Bagaimana coba Eh, kalau Pak, kejadiannya sama masyarakat Indonesia Bu. mhm, baik. Kalau Pak, anaknya diganti namanya upaya Iwan nama Dodo. Seperti itu gimana? Baik, Pak Asep, upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh kuasa hukum dan juga keluarga ini kan untuk kemudian membersihkan nama baik dari Rivaldi begitu. Apa yang paling diharapkan dari pihak keluarga dengan adanya pengajuan peninjauan kembali ini? Ya, saya hanya memohon, saya nggak ngerti masalah hukum. Saya hanya memohon untuk kebijaksanaan semua aparatur sipil negara yang ada di Indonesia ini, terutama Bapak Presiden yang mulia Presiden Pak Jokowi, Pak Prabowo, Menkumham, semuanya yang hadir lihat tentang Mahkamah Agung, tolong semuanya, tolong bersihkan nama baik anak saya dalam PK ini. Baik, Kebenaran itu kebenaran. Astagfirullah. baik. Terima kasih Pak Asep. Kami juga harapkan keadilan yang seadil-adilnya ini ditegakkan oleh pihak kepolisian. Semoga apa yang Bapak harapkan mungkin dapat terlaksana ini seadil-adilnya Pak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Asep.